Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan waktu luang, kesehatan untuk bisa menjalankan kegiatan rutin dari MBI berupa ta'lim, murajaah, muzakarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, membahas hukum-hukum hadis-hadis hukum yang dirangkum di dalam kitab Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab baru, yaitu bab nawaqid al-wudu. Babu nawaqid al-wudu. Baik. Dalam pembahasan ini nawaqidul wudu, pembatal wudu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala setelah membahas tentang kaifiyat al-wudu dan sunnah-sunnahnya, kemudian pelengkap daripada bab wudu berupa adanya hukum al-masah al-khuffaini, mengusap di atas sepatu, mengusap sandal dan kaos kaki sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka beliau membahas tentang pembatal wudu tersebut. Ini susunan ya yang begitu sistematis yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan ya urutan yang dibutuhkan oleh kita, bahwa setelah kita memahami tentang tata cara wudu, sunnahnya, wajibnya, rukunnya, ya maka butuh difahami pembatalnya. Maka semoga Allah memberikan kemuliaan, ya, rahmat dan keluasan kuburan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini atas kebaikan beliau, usaha beliau menulis kitab ini kepada kita sebagai generasi belakang dengan susunan yang begitu tertata rapi, ya, dan mudah difahami oleh kita semuanya sebagai ya orang-orang yang mencintai ilmu dan juga berusaha dekat dan lebih dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nawaqidul wudu, babu nawaqid al-wudu. Nawaqid adalah jam'u naqid. Nawaqid jam'u naqid, yaitu pembatal. Naqid pembatal wudu, sebagaimana di sana ada namanya nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan yang dibahas di dalam babul aqidah. Maka ini pembatal wudu, sebagaimana ada pembatal salat, pembatal ibadah yang lainnya. Maka beliau ya mengutip hadis pertama di dalam bab ini. Kata beliau, an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Dahulu para sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, mereka di zaman Rasulullah yang tadhirunal isya, menunggu salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai mereka kepala mereka karena sebab ngantuk tertidur ngantuk tertidur, maka kepala mereka seperti ingin tidur, tahfiqa ru'usuhum, karena sebab ngantuk maka terkadang ke kiri dan ke kanan dengan sebab rasa ngantuk mereka tersebut, tidak sadar, tahfiqa ru'usuhum, yaitu kepala mereka tidak sadar, dalam kondisi tidak sadar terjatuh kiri atau ke kanan dengan sebab ngantuk mereka tersebut. Summa yusalluna wa la yatawaddauna, kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ad-Darqutni dan disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Yang jelas bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih yang kemudian memberikan pemahaman fikih kepada kita, yaitu bahwa apakah ngantuk, tidur pulas membatalkan wudu atau tidak. Ini yang menjadi pembahasan. Jadi dahulu para sahabat Nabi yang mulia, mereka menunggu Rasulullah untuk sholat berjamaah isya bersama beliau. Dalam kondisi demikian, mereka ngantuk, hampir tertidur. Kemudian Nabi keluar dan mereka sholat tanpa mengulangi wudu mereka. Maka dari sini Al-Imam Syekh Ali Bassam rahimahullahu taala di dalam syarahnya Tawdih Al-Ahkam mengatakan bahwa difahami dari hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidur yang ringan dia bagi orang yang kondisi duduk tidak membatalkan wudu. Tidur ringan, orang yang tidur ringan kondisi duduk, ini wudunya tidak batal. Dan difahami kata beliau juga bahwa tidur yang pulas membatalkan wudu. Karena inilah yang terkesan dari bahasa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Anas mengatakan bahwa mereka tidurnya tidak pulas, ngantuk, namun kemudian mereka sholat tanpa mengulangi wudu. Dari ungkapan ini kata beliau difahami bahwa kalau tidurnya pulas sampai berbaring di lantai misalkan, berbaring di lantai, apakah terlentang atau apakah ke kiri dan kanan, maka kondisi tersebut kata beliau ini membatalkan wudu. Ini mafhum, jadi fahami dari teks zahir nas yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sehingga yang kemudian kata beliau bahwa difahami juga dari hadis ini bahwa wudu bersuci adalah syarat sah salat. Karena beliau mengatakan mereka tidak lagi berwudu yang merupakan syarat sahnya salat, dan mereka langsung salat tidak mengulangi toharah mereka dengan sebab toharah yang mereka sudah kerjakan sebelumnya. Kemudian difahami juga, nanti kita akan berbicara masalah inti pembahasan kaitan dengan apakah tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu ini. Baik. Di sini difahami kata beliau istihbabu ta'khiri salatil isya an awwali waqtiha. Dan dianjurkan dari hadis ini, lihat para sahabat menunggu Nabi keluar salat isya sampai
ngantuk, hampir tertidur. Ya, apa bahasa kita? Mungkin orang ngantuk dan sambil kepala seperti ini misalkan goyang, ya. Ngantuk yang pulas belum sampai tidur. Belum sampai tertidur. Apa kata beliau? Dianjurkan. Ini kondisi itu artinya ini sudah larut, malam, ya. Sehingga kata beliau dianjurkan mengakhirkan sholat isya, ya, dari awal waktunya, diakhirkan sedikit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, innahu la waqtuha laula an asyaqqa ala ummati. Ya, sesungguhnya waktu isya ini adalah diakhirkan dari waktu, ya, dari waktu awalnya isya. Awalnya isya sudah kita, ya, nanti akan kita bahas, yaitu ketika munculnya bintang-bintang. Munculnya bintang-bintang terlihat jelas di langit, maka isya sudah masuk. Ya, dari waktu itu dianjurkan diakhirkan waktu isya tersebut. Nabi mengatakan, innahu la waqtuha laula an asyaqqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu isya yang seharusnya, ya, orang mengerjakan sholat, namun, ya, jika seandainya hal itu tidak memberatkan kepada umatku. Inilah para sahabat menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat isya dalam kondisi larut, ya, mengakhirkan. Maka dari sini para salaf, sebagian sahabat, sebagian para ulama kita mengatakan bahwa, ya, khusus untuk sholat isya, dia sholat dianjurkan dikerjakan di akhir, atau diundurkan waktunya, diakhirkan sedikit waktunya. Berbeda dengan sholat yang lainnya. Dikerjakan sebaiknya di awal waktu, maka terkhusus isya ini diakhirkan dia. Namun tentunya ini kondisi jika, ya, masyarakat mengerti akan sunnah-sunnah semacam ini. Namun tentunya afdal, ya, karena keadaan kita tidak ada orang yang berjamaah dengan mengakhirkan waktu, ya, maka sebaiknya kita mengikuti jamaah yang ada bagi orang yang tidak ada uzur ke masjid. Ya, jadi tidak usah untuk mengatakan atau membuat jamaah baru atau masjid, ya, tersendiri tiba-tiba azannya misalkan diakhirkan, atau boleh azannya di awal namun sholatnya diakhirkan dengan kondisi zahir terlihat oleh masyarakat, karena akan terjadi fitnah. Masyarakat kita di zaman sekarang ini banyak yang tidak mengerti akan syariat Allah, sehingga yang benar pun terlihat salah di pandangan mereka. Apalagi yang salah, yang benar saja, ya, salah dalam pemahaman kebanyakan orang di zaman kita. Maka seharusnya isya itu diakhirkan. Itu kalau kondisi, ya, orang faham. Namun jika seandainya seperti yang saya katakan tadi akan berpotensi adanya fitnah di masyarakat, nanti dituduhnya dengan aliran A, B, C, dan D, maka sebaiknya kita berjamaah bersama masyarakat yang ada. Berjamaah bersama waktu, ya, sholat yang biasanya. Faedah berikutnya kata beliau, hirsus sahaba 'alal baqa fil masjid, semangatnya sahabat, ya, untuk menunggu sholat di masjid. Ini masya Allah, ya, barangkali kita banyak lalai di sini dengan berbagai alasan kesibukan, namun para sahabat, mereka lah orang yang menunggu azan, menunggu sholat di masjid mereka, ya, sampai mereka tertidur menunggu imamnya, ya, menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka memahami hal tersebut karena menunggu sholat, ya, menunggu waktu sholat di masjid itu juga termasuk sholat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu. Senantiasa seseorang di antara kalian itu berada dalam solatnya, dalam pahala solatnya,
selagi dia menunggu sholat, ya, selagi dia menunggu sholat. Luar biasa akan fadilah tersebut. Ini bagi laki-laki. Maka dalam hal ini kaitan dengan inti pembahasan kita tentang pembatal wudu berupa tidur. Apakah tidur ya pembatal wudu atau tidak? Kata beliau, dirangkum dalam hal ini pendapat para ulama Islam menjadi tiga pendapat. Zahaba ba'duhum ila anna qalilahu wa katsirahu naqidun bina'an minhum ala anna nafsan naumi hadasun yanqudul wudu. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidur, baik itu tidur sekedar ngantuk sedikit atau pulas sekalipun, itu membatalkan wudu. Apa dasar mereka mengatakan demikian? Karena memahami bahwa tidur itu sendiri adalah pembatal wudu. Maka tidur, mutlaknya tidur, sekedar tidur, baik itu pulas atau belum pulas, maka itu pembatal wudu menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, wa dhahaba ba'duhum ila annahu la yanqudu qaliluhu wa la katsiruhu. Pendapat kedua mengatakan tidak batal wudu tersebut, baik itu sedikit maupun banyak. Ma lam yatahaqqaq khuruju hadatsin bina'an minhum ala anna nauma laysa binaqidin walakinnahu mazinnatul hadasi. Kata beliau bahwa ya pendapat kedua ini mengatakan tidur tidak membatalkan wudu sedikit maupun banyaknya. Apa alasan mereka? Kata beliau, karena tidur itu sendiri tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sekedar tidur pembatal wudu, tidak ada. Namun dia adalah mazinnah, potensial ya membatalkan wudu saja. Ada potensi membatalkan ya wudu, tapi tidur itu tidak menjadi sebab atau bukan merupakan hadas, bukan hadas, namun mazinnatul hadas, sekedar apa? Potensi untuk keluarnya hadas. Jadi selagi tidak pasti, tidak bisa dipastikan keluar hadas di sini keluar angin atau yang lain misalkan, ya kata beliau, maka tidak bisa dikatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Pendapat ketiga, wa dhahaba jumhurul ulama'i ila anna al-katsir mustasqil naqidun duna naumil yasir. Wa lahum tafasilu fi tahdidil qalil min al-katsir wa sifatuhu an-naqidatu mazkuratun fi kutubil ahkam. Kata beliau bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa tidur yang banyak, yang pulas, inilah yang membatalkan wudu. Ya, tidur pulas inilah yang membatalkan wudu, berbeda dengan tidur yang ringan. Tidur ringan tidak membatalkan wudu. Dan mereka jumhur ini berbeda pendapat tentang memiliki rincian-rincian hukum tentang hal ini. Bagaimana jika orangnya tidurnya duduk, cara duduknya, bagaimana kalau berbaring dan seterusnya. Ya, pendapat sebagian pendapat mengatakan bahwa sebagaimana rincian mazhab Syafi'i misalkan, tidur pulas sekalipun, ya, jika kondisi tidurnya duduk, ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya, namun jumhur mengatakan jika tidur pulas yang menyebabkan hilangnya akal, ini menjadi sebab khilafnya para ulama. Sebab menjadi khilaf mereka karena tidur ini hilang akal seseorang, dikiaskan kepada orang yang pingsan atau orang yang pingsan, bahwa dia hilang akal. Kondisi hilang akal mungkin angin keluar dan semisalnya, tidak sadar. Ya, sebagaimana nanti ada hadis yang menerangkan bahwa jika mata itu tertutup
maka terbuka lubang. Jika mata terbuka, tertutup lubang. Maksudnya lubang angin, ya, orang buang angin dan semisal itu. Maka kaitan dengan hal ini, tidur apakah menjadi pembatal wudu atau tidak, dilihat. Jika tidurnya ringan, tidak batal. Jika tidurnya pulas, pendapat yang rajih itu batal wudu, sekalipun cara tidurnya atau bentuk tidurnya itu duduk, ya, ataupun yang lainnya. Lebih-lebih orang itu berbaring, terlentang atau berbaring kiri ataupun kanan. Ini pendapat yang kuat dalam hal ini. Dan maka sering kita melihat sebagian kaum muslimin barangkali ketika sholat, ya, atau menunggu selesainya khutbah, mendengar khutbah, sebagian tertidur pulas. Pendapat jumhur ulama mengatakan apa? Orang itu sudah batal wudu. Sebagian kaum muslimin terkadang sudah dia mengambil posisi di tiang, ya, di tembok, kemudian dia menjulurkan kaki, lentangkan kaki, sudah, ya, tunggu iqamah dikumandangkan, kemudian dia, ya, sholat Jumat, padahal dia tidur pulas setengah jam azan Jumat khutbah berlangsung, maka setengah jam itu pula dia tertidur terkadang. Bahkan sampai, ya, keluar suara ngoroknya ketika dia khutbah tersebut. Khutbah berlangsung sampai keringat terkadang, ya, dan seterusnya sudah. Pendapat jumhur mengatakan orang itu batal wudu, hati-hati. Maka ke Jumat atau yang semisalnya butuh perhatian untuk dipersiapkan untuk kita menyimak khutbah, mendapatkan manfaat dari khutbah yang disampaikan oleh sang khatib, tidak tidur atau yang lainnya. Maka, ya, tidur bukan menjadi, ya, bukan hadas dia, namun sebab keluarnya hadas. Dalil yang menguatkan pendapat jumhur ini juga adalah hadis Sofwan ibn Asal, kata beliau, bahwa Rasulullah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna fi safarin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata beliau, ya, Sofwan ibn Asal mengatakan, dulu kami kalau bersafar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami atau menyuruh kami untuk tidak melepaskan sepatu 3 hari 3 malam, ya, kecuali dengan sebab janabah, adapun jika hanya sekedar buang air besar, kemudian buang air kecil dan tertidur, maka cukup dengan, ya, berwudu saja, tidak usah melepaskan khifaf, tidak usah melepaskan sepatunya. Jadi menunjukkan bahwa buang air, ya, buang air besar, buang air kecil, tidur, ini pembatal wudu. Maka di sini dijelaskan bahwa asbata naqdal wudu minan naumi kal ghaiti wal baul. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan hukum pembatal wudu, ya, dengan sebab tidur, Nabi samakan dengan buang air besar dan buang air kecil dalam satu redaksi hadis. Dan jika demikian, maka tidur menjadi pembatal wudu, ya, walaupun dia sifatnya madhinnah, potensi pembatal wudu, karena ketika orang hilang akal, maka tidak sadar, maka bisa jadi dia buang angin atau yang semisal itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama dan itu faedah hukum yang kita ambil. Faedah hukum yang kita ambil tentang hukum tidur, ya, yang seperti apa yang membatalkan wudu. Baik. Hadis berikutnya. Kata beliau,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, hadis 62. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Hubaishin binti Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, datang Fatimah bintu Abi Hubaish kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mura'atun ustahadu fala athhur, aku perempuan yang terus mengeluarkan darah istihadah dan tidak suci, tidak terlepas dari itu, selalu keluar, sering keluar darah istihadah ini. Afa ada ussalah, apakah aku tinggalkan salat dengan sebab keluarnya darah? Qala la, Nabi mengatakan tidak, jangan tinggalkan salat. Innama dzalika irqun wa laysa bihaydin, dia adalah darah rusak, dia adalah darah rusak, ya, dan bukan haid. Dia adalah darah rusak dan bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, maka Nabi mengatakan, jika ya haid datang baru anti meninggalkan sholat. Kalau hanya sekedar darah istihadah, ya tetap sholat. Berbeda dengan darah haid. Darah haid datang, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghsili anki dama summa shalli. Kalau memang darah haid itu sudah berlalu dan bersih, tidak keluar, maka cucilah darah, ya, dan sholatlah. Walil Bukhari summa tawadda'i li kulli salatin, ya, kemudian sholatlah, kemudian berwudulah pada setiap sholat, ini ketika banyak darah istihadah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi dalil, ya, bahwa menjadi pembahasan dalam hadis ini, ya, tentang hukum haid dan darah istihadah, darah haid dan darah istihadah, ya. Dan Nabi menjelaskan di sini bahwa darah haid Anda tidak boleh sholat, tidak boleh sholat, artinya membatalkan wudhu juga membatalkan sholat, maka tidak sah sholat, ya. Adapun, ya, istihadah, maka dia adalah, ya, darah yang tidak menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat. Maka dari sini, ya, Syekh Ali Bassam mengambil faedah hukum, kata beliau, innal kharija minas sabilaini naqidun lil wudu wa min khurujud dam wa ijma'ul ulama. Kata beliau bahwa yang keluar dari dua jalur minas sabilaini naqidun lil wudu, ya, maaf tadi, ya, apa namanya, darah, kata beliau, yang keluar dari dua jalur adalah pembatal wudu. Wa min khurujud dam, diantaranya adalah keluarnya darah. Wa huwa ijma'ul ulama, ini merupakan ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Nabi menyuruh Fatimah bintu Hubaish untuk berwudu setiap sholat dengan sebab keluarnya darah istihadah. Dengan sebab keluarnya darah istihadah. Kalau haid jelas, ya, maka darah istihadah juga menjadi pembatal wudu. Namun, ya, dia tidak menjadi penghalang untuk mengerjakan sholat. Artinya ketika keluar darah istihadah bagi perempuan, maka dia sucikan dan dia berwudu dan sholat, ya, dia berwudu kemudian dia sholat. Nah, maka di sini ada dua macam darah, ya, dua macam darah.
darah istihadah dan darah haid. Darah istihadah dan darah haid. Ya. Darah haid dijelaskan tentang ciri-cirinya untuk membedakan mana haid mana istihadah. Ya. Darah haid adalah darah yang keluar pada waktu kebiasaan. Damul ya adah, kebiasaan perempuan setiap bulannya yang keluar biasanya 6 atau 7 hari. Ini biasa demikian. Ya. Nah, adapun istihadah maka dia adalah darah yang keluar ya bukan dengan sebab kebiasaan itu, namun karena ada infeksi pada rahim atau yang lainnya maka keluar darah. Dan bentuk darah tersebut adalah darah biasa, ini istihadah. Adapun darah haid maka dia adalah cenderung kecoklatan dan aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap. Istihadah biasa, seperti orang luka keluar darah, maka itu darah istihadah. Maka di sini dijelaskan bahwa ya kata beliau amma khasa'is damul istihadah faqala al-atibba innahu damun ahmar. Ya. Darah istihadah menurut ahli dokter kata beliau dia adalah darah merah biasa seperti darah ya tidak terlalu kental ya, laisa zaraihatin, tidak memiliki aroma. Bainama damul haid maka berbeda dengan darah haid, dia adalah darah kehitam-hitaman dan memiliki raihah yang tidak, aroma yang tidak sedap. Dan darah istihadah ya kata beliau tidak mencegah seseorang untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Walal umurul lati yatawaqqafu fi'luha an taharatil mar'ati minal haid fal mustaharatu tu'tabaru min hukmi tahirah. Maka ya berbeda dengan darah haid. Kata beliau bahwa darah istihadah itu ya boleh mengerjakan segala macam ibadah walaupun dia keluar dengan syarat ya berwudu ya kemudian mengerjakan ibadah yang ada tersebut. Adapun darah haid maka berhenti ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh berhubungan badan dan lain-lain ya dari ibadah. Adapun darah istihadah maka dia wajib sholat, wajib puasa dan boleh berhubungan badan ya suami istri tersebut. Baik. Kemudian di sini sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kewajiban bagi perempuan yang mustahadah yang keluar darah istihadah untuk berwudu setiap sholat. Ya. Setiap sholat. Karena dia mengatakan wa tawaddai likulli sholat, berwudulah pada setiap sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berhubungan dengan darah ya. Maka keluarnya darah dari sabilaini ya, keluarnya sesuatu dari sabilaini dianggap sebagai pembatal wudu. Dianggap sebagai pembatal wudu, maka seseorang hendaklah dia ya berwudu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seandainya ada seorang perempuan yang misalkan diuji oleh Allah Azza wa Jalla selalu keluar darah istihadah tersebut, selalu keluar darah istihadah tersebut dan sering, dan ini terjadi pada sebagian orang, sebagaimana dalam hadis kita Fatimah bint Abi Hubeish ya, dia sering keluar darah istihadah. Maka Nabi mengatakan jika hal itu tidak bisa ya ditahan,
maka sholatlah pada kondisi sekalipun darah keluar, karena dia tidak membatalkan sholat. Ya, kondisi darurat semacam itu dia wajib sholat, dia wajib sholat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, berkata, "Kuntu rajulan mazza'an fa amartul miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu." Kata Ali, dulu aku laki-laki yang mazza. Mazza itu orang yang sering mengeluarkan mazi, air mazi. Air mazi ini keluar ketika ada syahwat. Dia mungkin mengkhayal sesuatu, melihat sesuatu, ya, maka dia akan merasa terangsang syahwatnya, kemudian akan keluar namanya mazi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu aku laki-laki yang mazza, banyak keluar mazi dari kemaluan. Fa amartul Miqdad, aku suruh Miqdad, ya, maulanya Ali, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali malu bertanya masalah itu. Dalam hadis lain disebutkan karena beliau adalah mertua, dan Ali menikah dengan Fatimah. Maka Ali malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Maka beliau menyuruh kepada Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fihil wudu, hendaklah berwudu dengan sebab keluarnya mazi tersebut. Mazi. Namun apa itu mazi? Ya, nanti kita bahas tentang mazi. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Sebelumnya, mazi itu apa? Kata Syekh Ali Bassam, al-mazyu ma'un abyadu lazjun raqiq. Mazi itu adalah air putih, warna putih, dan dia kental. Yakhruju indal mula'abati wa nahwiha. Terkadang keluar dari laki dan perempuan ketika dia melakukan hal-hal yang mengarah kepada hubungan badan, ya. Wa khurujuhu min majral baul, dan dia keluar dari, ya, saluran air kencing, min ifrazil al-ghad al-mubaliyah, ya, dari saluran air kencing, ya, tempat keluarnya sisa-sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Maka ini mazi. Jadi dia keluar ketika terjadi, ya, cumbuhan yang sebelum orang melakukan hubungan badan. Terkadang keluar air yang namanya mazi dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah najis. Mazi ini najis. Maka Nabi mengatakan kepada, ya, Miqdad, ya, bahwa hendaklah berwudu. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa hendaklah, ya, mencuci kemaluannya dan tempatnya, ya, seperti celana atau yang lainnya dipakai, karena dia adalah najis dan keluarnya membatalkan wudu. Sebagaimana Syekh Ali Bassam mengatakan, keluarnya mazi membatalkan wudu, ya, namun tidak mengharuskan mandi. Beda dengan keluar mani. Jadi di sini ada 3 atau 4 macam yang keluar dari kemaluan, laki maupun perempuan. Ada namanya baul, air kencing. Ini jelas najis, disepakati. Yang kedua ada namanya mani. Ini terjadi khilaf ulama tentang hukum kesuciannya, namun mewajibkan mandi. Ya, yang ketiga ada namanya mazi. Ini juga ijma, kesepakatan ulama akan kenajisannya dan wajib berwudu, namun tidak wajib mandi. Yang keempat ada wadi. Wadi ini keluar ketika kondisi badan tidak normal, dingin banget, panas banget, atau kurang sehat, maka dia akan keluar setelah kencing. Dia bening, ya, tidak terlalu kental seperti mazi, namun dia juga najis.
Kalau terkena celana atau pakaian yang lain, pakaian atau misalnya, maka hendaklah dicuci karena dia najis, dan jika ingin sholat maka hendaklah mencuci dan hendaklah berwudu. Nah, dalam hal ini ya, para ulama menjelaskan kalau keluar mazi semacam itu, apa yang dicuci, yang wajib dicuci yang mana? Yang wajib dicuci yang mana? Maka sebagian ulama menegaskan bahwa ya, yang wajib dicuci itu adalah kemaluan wal unsayaini. Zakar kulluhu wal unsayaini min khuruj al mazi. Unsayaini itu apa ya? Kantong yang maaf apa namanya ya? Entah apa dibahasakan oleh ikhwan itu ya, testos mungkin kali ya, bahasa biologinya apa, maaf mungkin kurang lebih ya, istilahnya bahasanya telur ya, yang di bawah zakar kemaluan laki-laki itu juga wajib dicuci menurut mazhab ya Hanabila atau yang lain. Sebagian mengatakan tidak, cukup yang dicuci ada cukup kemaluan dan tempat terkena mazi tersebut ya. Namun yang rajih, maka melihat kondisi, jika sampai terkena sampai ke daerah-daerah sekitar kemaluan tadi, maka hendaklah dicuci juga ya. Sampai celana atau yang lain, jika seandainya kena ke celana, maka hendaklah hal itu dicuci. Karena hadis ini mengatakan yaghsilu zakaru wal unsayaini wa yatawadda. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan ya buah dari zakar tersebut, dan juga hendaklah dia berwudu. Ini kaitan dengan mazi. Hadis yang ke-64. Jadi jelas bahwa tadi mazi, keluarnya mazi pembatal wudu. Ya. Dia adalah keluarnya muqaddimah sebelum keluarnya mani ya. Muqaddimah ya, sebelum keluarnya air mani. Kalau air mani dia adalah air keluar ketika memuncaknya syahwat. Ya kan? Keluarnya dengan cara ya terpancar keluar kuat ketika syahwat memuncak. Adapun mazi keluar dengan syahwat, namun ya tidak seperti keluarnya air mani. Baik, hadis ke-64. Masih ada waktu. Baik. Hadis ke-64 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Hadis ke-64 dia dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya. Mencium beberapa istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu. Pembahasan ini dalam judul apa hukum bersentuhan laki perempuan lawan jenis, apakah hal itu membatalkan wudu atau tidak? Perhatikan hadis ini ikhwan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Aisyah mengatakan Nabi itu ya sebelum keluar sholat beliau mencium istri-istrinya dan tidak sholat. Hadis ke-65 ya, maaf, hadis ke-65. Nah, hadis ini menjadi sebenarnya hadis ini menjadi dalil ya, dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa bersentuhan ya laki perempuan tidak membatalkan wudu. Bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, beliau berwudu, mencium istri-istrinya, kemudian sholat dan tidak mengulangi wudu. Ini pendapat yang kuat dalam hal ini. Ya, pendapat yang kuat
Sebagaimana kita akan sebutkan nanti bahwa dalam hal ini terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf para ulama dalam 3 pendapat minimalnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan lagi perempuan membatalkan wudu mutlak. Mutlak. Apakah itu dengan syahwat atau tidak, batal wudu ketika terjadi persentuhan kulit dengan kulit. Walaupun ada rincian dalam mazhab, jika bersentuhannya kulit ya bukan telapak maka tidak batal dan seterusnya. Yang rinciannya ya terjadi sentuhan lagi perempuan itu batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua dalam hal ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik. Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak batal secara mutlak, lawan dari mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan batal secara mutlak. Apakah yang disentuh itu mahramnya atau bukan mahramnya, istrinya atau non istrinya, itu sama saja itu batal. Batal wudunya. Itu Syafi'i. Abu Hanifah lawannya tidak batal sama sekali. Siapapun yang menyentuh istri ya atau orang lain tidak batal, sengaja atau tidak batal wudu. Ya. Pendapat ketiga pertengahan Imam Ahmad dan Imam Malik dalam hal ini mengatakan bahwa jika hal itu terjadi sentuhan dengan syahwat, batal wudu. Jika tidak dengan syahwat, tidak batal wudu. Ingin mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Ya. Imam Syafi'i berdalil dalam hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu." Ya, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, atau kalian menyentuh perempuan dan belum mendapati air, maka bertayamumlah. Ya, menunjukkan bahwa bersentuhan, kata beliau, batal wudu. Karena sentuhan dalam mazhab Syafi'i di sini tafsirnya adalah sekedar sentuhan. Sekedar sentuhan. Ya. Namun tafsir dalam ayat lamastumun nisa dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini ternyata Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, turjumanul Quran, ya, penafsir Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkan tafsir. Apa kata tafsir Ibnu Abbas? Lamastumun nisa di sini artinya hubungan badan, sentuhan yang beda, bukan sentuhan yang sekedar sentuhan. Maka dalam hal ini ya pendapat Imam Syafi'i kita bawa kepada tafsir Ibnu Abbas di sini ya kalah dengan tafsir Ibnu Abbas. Maka gugur pendapat itu. Ya. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kalau dengan syahwat batal wudu, tidak syahwat tidak batal wudu, berusaha mengkompromikan dalil. Dengan syahwat beliau pakai dalil ayat, ya. Dengan tidak syahwat pakai dalil yang dalam pembahasan kita. Nabi cium istrinya tidak syahwat, sholat tidak berwudu. Mengkompromikan dalil. Dan syahwat batal wudu, tidak syahwat tidak batal wudu. Ya, ini juga cacat. Kenapa? Karena illat hukum dengan mengatakan dengan syahwat ini tidak paten hukumnya. Karena nanti kita akan mengatakan bagaimana hukum melihat ya sesuatu yang membangkitkan syahwat. Syahwat sekedar melihat apakah batal wudu. Menelpon misalkan menelpon dengan handphone ya tiba-tiba ada syahwat ya maka apakah hukum menelpon dengan syahwat batal wudu ya juga tidak ada pendapat yang mengatakan demikian. Sehingga pendapat ini pun tidak kuat dan pendapat yang tepat adalah Abu Hanifah rahimahullah, tidak ada dalil yang menyatakan secara konkret
bahwa bersentuhan laki perempuan batal wudu, tidak ada. Tidak ada dalil itu. Ya, ayat yang dijadikan dalil tadi tidak bisa, karena ayat ini difahami maksud menyentuh di sana adalah berhubungan badan, berjima. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa sentuhan laki perempuan, suami istri dan yang lainnya itu terjadi di zaman sahabat secara lumrah, bebas terjadi hal itu. Ya. Seorang suami mengambil pakaian bersentuh dengan istrinya. Seorang suami barangkali bertemu istrinya di pintu rumahnya, atau mengambil kunci atau yang lainnya menyentuh istrinya dan semisalnya. Sehingga itu mungkin terjadi, dan tidak ada kutipan dari mereka bahwa sahabat itu, Nabi dan para sahabatnya berwudu dengan sebab terjadi sentuhan lawan jenis. Tidak ada, maka tidak ada hukum dalam hal ini. Berbeda tentunya jika ada syahwat dan keluar mazi, maka kita mengatakan batal wudunya dengan sebab keluar mazi tadi, bukan karena saling bersentuhan. Ini pendapat yang kuat dalam hal ini, karena tidak ada, belum dikutipkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ada orang yang berwudu di zaman itu dengan sebab sekadar bersentuhan. Sedangkan ini hal yang lumrah di kalangan mereka, terjadi terus dan terjadi. Dan jika itu menjadi hukum, maka akan terjadi sesuatu yang masyaqqah, berat ya kepada masyarakat. Lihat saja orang yang berumrah ya, akan terjadi sentuhan laki perempuan. Apakah batal wudu? Sebagian orang mengatakan kalau kita umrah sampai Mekah, kita ubah mazhab menjadi mazhab Abu Hanifah. Kembali ke Indonesia, kembali lagi kepada mazhab Syafi'iyah. Nah, ini kan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang kuat, tidak ada pembatal wudu dengan sebab sentuhan laki perempuan, sengaja atau tidak sengaja. Ini tidak berarti kita menyatakan bahwa silakan ada sentuh perempuan sebebas mungkin, tidak. Ya, itu urusan lain, itu haram hukumnya. Ya, namun kita hanya berbicara masalah apakah membatalkan wudu atau tidak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita ambil faedah bagaimana romantika rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin sholat sekalipun sempat mencium istri-istri beliau. Ya. Semuanya, karena Aisyah mengatakan ba'dhu nisa'i, sebagian istrinya dicium. Ya, ini romantis yang luar biasa. Ya, sebagian kaum muslimin satu saja nggak sempat dicium, apalagi 2, 3 atau 4 istri. Satu aja nggak sempat mencium istrinya. Artinya terkadang nilai romantis ini mulai hilang di kalangan kita, apalagi sudah berumur, mulai masuk 40, 45, 50. Apa kata mereka? Dicium, ih ngapain sih, udah nggak zaman gitu ya. Sudah nggak, kayak bukan lagi ABG atau misalnya, sudah risih saling cium dan seterusnya. Tidak. Rasulullah umur 50, 60 tahun semua istrinya dicium, kemudian beliau sholat dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat sampai pada hadis 65. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada soal barangkali, silakan jika ada pertanyaan. Tafadhol. Jika ada soal. Angkat tangan. Ya. Baik, tidak ada soal, sudah jelas ya, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dapat disampaikan, jazakumullah khairan kepada
ikhwan yang sudah hadir, terutama kepada tim yang bertugas. Barakallahu fikum. Semoga usaha kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah, keliru, lupa, salah, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.